Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam channel YouTube Friska Friona Official. Oke, adik-adik, kakak ini pembahasan yang sekitar yang ketujuh ya. Pagi ini kakak mau bahas TKPA Bahasa Indonesia Asli SBMPTN Barat yang berhubungan dengan tes analogi atau hubungan. Oke, adik-adik sudah paham belum atau sudah mahir belum dalam tes analogi? Nah, dengan video yang kakak share, semoga adik-adik bisa semakin paham dan mahir dalam tes analogi ya. Oke, jangan pernah patah semangat, pastikan kalian bisa dan raihlah cita-cita dengan kaki kalian sendiri. Nah, langsung saja kita masuk nomor 11 ya. Di sini jendela sama dengan tirai. Nah, apa sih ya padanan yang tepatnya untuk jendela dan tirai? A. Hidung dan kuping, B. Mata dan kelopak, C. Pasir dan gelas, D. Tembok semen, atau E. Pulpen pensil. Nah, udah jelas nih, biasanya yang kita ambil untuk menjadi jawabannya yang mirip gitu. Maksudnya yang bisa juga dilakukan penutupan. Apakah kuping bisa ditutup? Enggak ya. Gelas sama pasir bisa kayak menutup seperti jendela dan tirai juga enggak. Tembok dan semen itu enggak kayak tirai. Itu kalau tembok itu dibangun untuk permanen, apalagi pulpen dan pensil. Udah jelas di sini jawabannya yang B. Penutup jendela adalah tirai, penutup mata adalah kelopak mata. Oke, sampai di sini kalian paham kan ya? Kalau nggak paham nanti komen ya supaya kakak bisa memberikan bahasa yang lebih mudah untuk kalian pahami. Nomor 12 di sini komoditi sama dengan ekspor. Kakak pakai kata sama dengan sebenarnya titik 2 ekspor ya. Sama dengan penduduk titik 2 apa nih gitu. Berarti kalian mencari yang semirip mungkin seperti yang di atas. A. Merantau, B. Urbanisasi, C. Transmigrasi, D. Imigrasi, atau E. Emigrasi. Nah, apa yang kira-kira mirip? Merantau berarti itu di sini kita lihat dulu sih ke soal komoditi ekspor, berarti yang akan kita kirim ke luar negeri. Nah, merantau berarti dalam negeri. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota, berarti masih dalam skop dalam negeri. Karena kata ekspor berarti untuk keluar negeri, bukan di dalam Indonesia. Transmigrasi juga di dalam negeri. Imigrasi berarti penduduk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Nah, otomatis jawabannya yang E. Nah, pembahasannya, pengiriman komoditi ke luar negeri disebut dengan ekspor. Perpindahan penduduk dari negaranya ke negara lain atau dari Indonesia ke Malaysia itu disebut dengan emigrasi. Oke, paham? Mantul? Kita lanjutkan lagi nomor 13. Di sini melihat titik 2 melirik, melotot, menatap. Nah, jadi ini lebih diperpanjang ya. Kalau tadi cuma satu yang kita pikirkan, ini tambah melotot dengan menatap. Sama dengan membawa, membawa titik-titik koma, titik-titik koma, dan koma lagi. A. Menimbang, mendobrak, menampar. B. Mengindit, memikul, membopong. C. Mendorong, mengangkat, memindahkan. D. Menendang, menarik, membeli, atau E. Menyemir, mengecat, menghapus. Nah, apa nih? Melihat, melirik, melotot, menatap. Nah, berarti kita samakan. Ini berarti dia lebih cocoknya itu yang kategori membawa ini adalah yang B, jawabannya mengindit, memikul, dan membopong. Karena kalau kategori mendobrak yang A, untuk opsinya A itu tidak membawa lagi. Nah, yang memindahkan itu nggak hanya sekedar membawa lagi gitu. Maksud ini yang termasuk kategori cara membawa. Yang menendang apalagi. Terus yang E ini menyemir itu nggak masuk kategori membawa lagi. Maka jawabannya yang B. Oke, paham semuanya? Adik-adik kakak, kalau paham mantap ya. Kita lanjutkan nomor 14. Oke, di sini sapu titik 2 lantai bersih sama dengan apa? A. Pisau titik 2 kertas sobek, B. Gergaji titik 2 kayu putus, C. Gunting titik 2 kayu sobek, atau D. Spidol titik 2 kertas kotor, atau E. Sikat
titik 2 mengkilat, sepatu mengkilat. Nah, ini berarti yang berhubungan juga dengan kebersihan. Dia kayak kalimat yang sangat mirip juga dengan kalimat yang ada di atas. Pisau sobek berarti tidak berhubungan dengan bersih. Kayu putus yang B juga tidak berhubungan dengan yang bersih. Kain sobek apalagi tidak berhubungan dengan kayak bersih. Kertas kotor. Nah, justru kebalikannya di atas soalnya lantai bersih, yang D kertas kotor juga bukan, berarti jawabannya yang E, sepatu mengkilat, berarti berhubungan dengan kebersihan. Sepatu dapat membuat lantai menjadi, bukan sepatu deng, sapu dapat membuat lantai menjadi bersih, sikat dapat membuat sepatu menjadi mengkilat. Jadi kesamaan fungsi bisa ya, pokoknya kita lihat yang sesuai dengan kalimat yang sudah dikasih clue-nya di atas. Selanjutnya nomor 15 ya. Bintang titik 2 planet titik 2 bulan sama dengan titik 2 titik 2 titik 2. A karnivora herbivora harimau, B sapi titik 2 kerbau titik 2 kambing, C tumbuhan titik 2 bunga titik 2 mawar, D melati titik 2 bunga titik 2 anggrek, atau E rumah titik 2 gedung titik 2 hotel. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah nggak mungkin hewan ya. Berarti yang A, yang B, dan juga bunga enggak ya. Berarti jawabannya udah jelas yang C. Bukan C, gengs. Maksud kakak, rumah titik 2 gedung titik 2 hotel, karena di sini bintang titik 2 planet titik 2 bulan. Nah, bintang, planet, dan bulan adalah macam-macam bentuk benda angkasa, dan rumah, gedung, hotel adalah macam-macam bentuk bangunan. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan tes analogi kita. Semoga kalian paham ya. Jika ini membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kita sama-sama membantu di sini. Kakak niatnya memudahkan kalian, dan kalian juga semoga terbantu dengan apa yang kakak bisa bantu dan ringankan untuk kalian menghadapi tes. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi kita di pembahasan tes pengelompokan kata. Jika ada salah-salah kata kakak mohon maaf. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.